Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Kami berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Gali esensi fenomena. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa udah ini lumayan berat juga loh Pak. Makanya Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Pokoknya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 350 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Polisi masih memeriksa pelaku yang menyetrika keponakannya di Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku yang juga bibi korban mengaku hilaf telah menempelkan setrika ke tubuh korban sebanyak 3 kali. Banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara, Aceh hingga Selasa pagi tidak kunjung surut. Banjir merendam sejumlah fasilitas umum dan membuat aktivitas warga terganggu. KPK memeriksa Sekjen Kementan, Kasdi Subagio, di kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, Dewas KPK mulai mempelajari pengaduan dari Komite Mahasiswa terkait pimpinan KPK Firly Bahuri. Warga negara Indonesia di Israel bersiap untuk dievakuasi di tengah konflik antara Hamas dan Israel. Setidaknya 1.600 orang tewas dari kedua belah pihak akibat pertempuran ini. Jelang jam makan siang, ada kuliner khas Lampung yang bisa jadi referensi makan siang Anda, saudara. Namanya sambal seruit. Uniknya, semua jenis sayur rebus dan bakar dicampur ke dalam sambal dan disantap dengan nasi hangat serta berbagai lauk pilihan. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi tadi, Kompas Siang hari ini Selasa 10 Oktober 2023 juga menyoroti soal kelangkaan gas LPG 3 kg yang sudah terjadi selama hampir 1 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kini pembelian gas dibatasi, yakni 1 KTP hanya bisa membeli 1 tabung gas LPG 3 kg. Sementara itu, saudara, 9 hari jelang dibukanya pendaftaran pasangan Capres-Cawapres, Bawaslu Bali mengintensifkan sosialisasi pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga disabilitas, agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramendito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, Independen Terpercaya. Polisi masih memeriksa bibi yang menyetrika keponakannya di Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku menempelkan setrika ke tubuh korban sebanyak 3 kali. Korban mengalami luka bakar sebesar 30%. Ya, jadi korban anak RS ini baru tinggal 3 bulan di rumah si korban. Jadi korban ini adalah tante yang bersangkutan. ini semua karena kehidupan saya, Pak. Ini semua saya mengaku
sangat bersalah sekali terhadap si anak, Pak. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan. Ia mengalami luka bakar sebanyak 30% akibat disetrika oleh bibinya sendiri. Pelaku mengaku emosi karena saat pulang dari ladang, buah rambutan di rumahnya habis dan sampahnya berserakan. Saat tengah menyetrika pakaian, pelaku melihat korban dan langsung menanyakan perihal rambutan kepada korban. Pelaku menjadi emosi karena korban tidak kunjung menjawab saat ditanya. Sontak, pelaku menempelkan setrika panas kepada korban sebanyak 3 kali. Datang mendekati. 3 kali, Pak. Jadi itu siapa kawan menghabiskan nasi itu, Pak? Dia. Siapa kawan menghabiskan rambutan itu, Pak? Dia. Lalu saya karena udah emosi, jawab dulu, gosokkan nanti mukamu itu. Selalu dia diam. Jadi karena saya menggosok, karena di dekat saya itulah apa tadi, Pak, emosi saya, langsung aku bikinlah gosokan itu. Oh, ke bagian mana pergi dulu? Bagian depan, dada ya, sama perut ya? Iya, baru dia jawab dulu, aku bilang, baru dia mau lari, itulah yang kena ke belakangnya. Oh, saya siap, Pak, minta maaf ke keluarga karena ini atas kehilapan saya, Pak. Bukan karena kesengajaan ya? Bukan, Pak, bukan unsur kesengajaan ini, Pak. Ini semua karena kehilapan saya, Pak. Ini semua saya mengaku sangat bersalah sekali terhadap si anak, Pak. Pelaku merupakan bibi dari korban. Setelah ayah korban meninggal dunia, pelaku menjadi wali yang mengasuh korban. Pihak keluarga berharap kasus ini bisa berakhir damai. Mereka yakin pelaku hanya hilaf dan tidak memiliki niat jahat kepada korban. Saya, Pak, kalau bisa kakak saya dilepaskan dalam hidupku karena anaknya pun masih kecil. Sebenarnya dia yang hilapnya, bukan jahat kakak itu yang hilap. Benar, Bapak, tolong Bapak, janganlah dikurung, dilepaskan aja, Pak. Selama ini setahu kakak memang kakak itu baik ya, Kak? Memang baik, dia enggak jahat. Yang hilapnya dia memang pada saat aku pun heran kok bisa kayak gini kejadiannya. Polisi masih akan menyelidiki kasus ini. Bersama Dinas Sosial, korban saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi juga membenarkan bahwa selama ini pelakulah yang mengasuh korban selepas orang tuanya meninggal dunia. Si korban ini tinggal di rumah si pelaku karena bapaknya korban, ayahnya baru meninggal 4 bulan yang lalu. Kemudian korban ini diajak dan dirawat oleh si pelaku. Sementara di satu sisi ibunya sudah meninggalkan mereka sejak si korban ini masih umur beberapa bulan. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai petani. Selain korban, pelaku juga mengurus 3 anaknya yang lain yang masih kecil. Di mata keluarga, pelaku merupakan sosok yang baik yang bahkan bersedia merawat korban yang tidak lagi memiliki orang tua. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga di Simalungun, Sumatera Utara. Armendo, hingga saat ini bagaimana kondisi korban bocah berusia 5 tahun ini yang terkena setrikaan dari sang bibi? Baik, selamat siang Juno dan saudara. Kondisi saat ini balita tersebut ataupun anak 5 tahun tersebut saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Tentara Kota Pematang Siantar. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres yang baru saja kita konfirmasi bahwa kemarin siang telah dilakukan penanganan medis lebih lanjut kepada korban tersebut. Penanganan medis yang dimaksud yaitu pembersihan bekas-bekas luka bakar yang ada di tubuh korban, baik di bagian dada, perut maupun punggung. Saat itu anak itu dilakukan bius dan ada sedikit demam, namun di sore hari kondisi anak tersebut telah stabil. Dan fokus saat ini pihak kedokteran juga dari bidang kesehatan Polres Simalungun dan juga pihak rumah sakit yaitu untuk penyembuhan ataupun untuk penanganan lebih lanjut sakit tipes yang dialami anak tersebut. Dan juga saat ini tidak akan ada lagi penanganan medis lebih lanjut untuk luka bakar dari anak tersebut dan
kondisinya saat ini stabil dan mulai membaik. Ya, dari kasus penganiayaan sang bibi ini bagaimana dengan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku karena pihak keluarga menginginkan pelaku ini dibebaskan? Baik, pihak keluarga besar dari korban dan pelaku menyatakan bahwa selama ini pelaku dikenal baik dan terbuktikan dengan mau mengasuh dan juga merawat dari korban yang telah kehilangan orang tuanya. Sehingga pihak dari keluarga besar telah memaafkan dari pihak dari kejadian yang dialami pelaku karena mereka tahu bahwa setelah mereka bertanya kepada pelaku bahwa pelaku saat itu kilaf dan emosi sesaat di saat buah rambutan yang habis dan juga nasi yang habis ketika ia pulang dari ladang. Dan juga pihak keluarga telah melakukan permintaan maaf, telah menerima permintaan maaf dari pelaku sehingga pihak keluarga besar berharap pelaku tidak ditahan. Tapi dari pihak kepolisian saat ini masih melakukan penahanan dan juga pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku. Dan untuk proses hukumnya, permintaan dari keluarga besar tersebut adalah menjadi pertimbangan daripada penyidik dan juga pihak kepolisian dari Polres Simalungun untuk proses lebih lanjutnya. Tapi Kapolres menyatakan bahwa persoalan untuk perlindungan kepada anak dan juga kekerasan yang menjadi korban yaitu anak menjadi perhatian dan juga atensi dari seluruh pihak kepolisian termasuk dari kasus yang terjadi di Simalungun ini. Juno. Ya, selain kasus hukum, apakah dari pihak Dinas PPA ataupun KPAI turut menyoroti dan membantu pemulihan dari trauma korban? Ya, baik, Polres Simalungun saat ini masih lebih fokus ke penanganan medis, namun untuk proses trauma healing dan juga proses untuk penanganan lebih lanjut kepada anak tersebut, pihak kepolisian pertama telah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial terutama untuk masalah administrasi dari dari korban tersebut agar administrasinya bisa diuruskan dan anak tersebut bisa bersekolah di tahun depan. Dan juga untuk proses dari lembaga perlindungan anak ataupun dinas perlindungan anak saat ini kepolisian dari Polres Simalungun berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun untuk prosesnya lebih lanjut kepada korban tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga dari Simalungun, Sumatera Utara. Beralih ke informasi lain, Saudara, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan seorang perempuan oleh anak anggota DPR hingga meninggal dunia. Hari ini penyidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR RI. Petugas keamanan dari tempat hiburan yang juga berada di lokasi telah melakukan pengamanan. Sementara ruang karaoke nomor 7 yang digunakan pelaku dan korban saat kejadian juga telah disegel oleh pihak kepolisian. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Partai Kebangkitan Bangsa melayangkan surat ke Badan Kehormatan DPR RI untuk menonaktifkan Edward Tanur agar mendampingi penyelesaian kasus hukum anaknya yang menganiaya pacarnya hingga tewas. Kuasa hukum korban meminta polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan. Iya. PKB Nusa Tenggara Timur resmi menonaktifkan Edward Tanur dari anggota Komisi 4 DPR RI lantaran anaknya, Gregorius Ronald Tanur, menjadi tersangka kasus penganiayaan pacarnya hingga meninggal dunia. Sementara terkait pencalonan Edward kembali maju sebagai caleg DPR RI diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dinonaktifkan dari Komisi 4 dan per hari ini sementara surat akan dimasukkan ke Badan Kehormatan dan DPR RI untuk selanjutnya dinonaktifkan dari Komisi 4. Tentu nanti ini silakan nanti bisa dikoordinasi juga dengan DPP seperti apa, tetapi kami pada prinsipnya sangat prihatin terhadap kasus yang merenggut nyawa ini. Dari sisi kemanusiaan kami sangat sesaat. Polrestabes Surabaya telah menetapkan anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas sebagai tersangka. Polisi masih terus berupaya mendalami motif penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR usai penetapan sebagai tersangka. Saat ini, polisi menetapkan pasal tentang penganiayaan dan bukan pembunuhan kepada tersangka. Kami masih mendalami, kami belum
Frik menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami harus mendalami. Maka kami menerapkan 2 pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, Dan? Sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu, tapi perlu kami pendalaman. Kuasa hukum korban berharap polisi menjerat tersangka Donald Tanur dengan pasal pembunuhan, bukan pasal penganiayaan. Meski penganiayaan itu berujung pada kematian korban Dini Sera Afrianti. Yang menyatakan tersangka tidak dijerat dengan pasal pembunuhan dan meminta kepada kami tim kuasa hukum untuk melakukan protes. Pada dasarnya sebagai pelapor, kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Sehingga mari kita ikuti dulu prosesnya. Sebelumnya, kuasa hukum melaporkan kasus ini dengan pasal penganiayaan dan ancaman pembunuhan. Namun dalam penyidikan, polisi hanya menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dan pasal kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan anak DPR ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, hingga saat ini bagaimana proses rekonstruksi yang telah dilakukan pihak kepolisian? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 11 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat, kami melihat iring-iringan mobil tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya yang baru saja tiba di salah satu mal di kawasan Surabaya Barat, di mana iring-iringan mobil tersebut langsung menuju ke lantai basement, yang kalau diketahui bahwa lantai basement tersebut merupakan tempat parkir mobil sekaligus juga menjadi salah satu tempat kejadian perkara dari kasus penganiayaan yang menjerat tersangka RT. Memang kalau kita melihat jadwal, seharusnya proses rekonstruksi ini dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Namun pada saat kami tiba sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, kami melihat belum ada satu aktivitas pun yang terlihat yang menunjukkan proses rekonstruksi dimulai. Hanya beberapa rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak pagi tadi, kemudian juga ada garis polisi yang sudah terpasang di lantai basement yang merupakan salah satu TKP dari kasus penganiayaan. Kemudian kami juga tadi sempat melihat juga di tempat hiburan yang berada di lantai 3 mall, tadi juga belum ada aktivitas satupun yang dilakukan, termasuk salah satunya adalah proses rekonstruksi, namun hanya ada garis polisi di salah satu ruang karaoke yang ada di dalam tempat hiburan tersebut. Kalau kita ketahui, Juno dan juga saudara, bahwa peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2023 yang lalu, di mana dari kasus penganiayaan ini mengakibatkan korban yang berinisial D ini meninggal dunia. Dan beberapa waktu yang lalu juga Polrestabes Surabaya sudah menyatakan bahwa tersangka berinisial RT ini menjadi tersangka dari kasus penganiayaan ini. Juno. Ya, Via, untuk saat ini apakah ada kemungkinan polisi akan menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan? Ya, Juno, memang belum ada keterangan resmi dari polisi ya, terutama dari Polrestabes Surabaya, apakah nanti akan ada penambahan pasal, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Karena memang proses hukum juga masih terus berlangsung, Juno, dimulai dari proses penyelidikan, kemudian juga pemeriksaan saksi, termasuk juga tersangka, dan saat ini juga sedang dilakukan proses rekonstruksi untuk menyamakan bukti-bukti yang ada di lapangan dengan keterangan-keterangan dari saksi yang ada di TKP. Namun kalau kami mengutip pernyataan dari pakar hukum yang ada di Universitas Airlangga Surabaya, bahwa sebetulnya ada kemungkinan besar kasus ini, terutama tersangka berinisial RT ini, bisa dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan dari pakar hukum Universitas Airlangga tersebut berpesan bahwa
tim penyidik harus adil, harus fair terhadap fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ditemukan di lapangan tanpa ada pengaruh atau intervensi dari orang tua RT yang memiliki pengaruh dan juga jabatan yang cukup mumpuni seperti itu, Juno dan juga saudara. Dan saat ini dari tim penyidik Polrestabes Surabaya masih mengenakan pasal 351 ayat 3 dan juga pasal 359 KUHP tentang penganiayaan berat yang menimbulkan kematian dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Dan kita akan terus menunggu bagaimana update terbaru dari hasil proses rekonstruksi dan juga proses hukum yang saat ini terus berlangsung, termasuk apakah nanti akan ada penambahan pasal atau tidak. Juno. Terakhir, Evia, untuk saat ini apakah polisi sudah merilis hasil otopsi dari luka-luka yang dialami oleh korban yang menyebabkan hingga meninggal dunia? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh polisi, dan kami nanti akan terus mengupdate informasi terbaru terkait hasil otopsi dan juga hasil rekonstruksi yang juga dilakukan pada hari ini, Juno. Ini kan bagaimana pihak kepolisian akan mengungkap kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kekasih dari anak anggota DPR ini meninggal dunia. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi, Saudara, KPK memeriksa Sekjen Kementan Kasdi Subagio di kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, Dewas KPK mulai mempelajari pengaduan dari Komite Mahasiswa terkait pimpinan KPK Firly Bahuri. Banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara, Aceh hingga Selasa pagi tidak kunjung surut. Banjir merendam sejumlah fasilitas umum dan membuat aktivitas warga terganggu. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Salonpas Jet Spray, let's move. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X
Unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono terkait dugaan korupsi yang melibatkan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kasdi diperiksa sebagai saksi. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono tiba di gedung KPK pada Selasa pagi. Ia tidak berkomentar apapun termasuk soal materi pemeriksaan dari penyidik. Sebelumnya, Kasdi merupakan 1 dari 9 orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Di sisi lain, desakan agar Ketua KPK Firly Bahuri dinonaktifkan muncul di tengah kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni menyatakan saat ini ada pimpinan lembaga yang berurusan dengan hukum, maka pihak yang dapat memutuskan penonaktifan adalah Presiden. Sementara institusi yang menangani kasusnya, dalam hal ini Polri, bisa memberikan rekomendasi. Terkait dengan isu penonaktifkan Ketua KPK, saya rasa yang lebih kompeten adalah dari pihak institusi penegakan hukum yang berperkara. Misalnya polisi memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden untuk melaporkan hal terkait berperkara apa yang dimaksud. Jadi terkait yang seperti ini adalah institusi langsung kepada pemimpin negara. Perkembangan informasi soal kasus korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Gedung KPK dan juga Taufik Riyadi dari Polda Metro Jaya Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tifal Solesa di Gedung KPK. Tifal, bagaimana pengusutan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian sejauh ini? Lalu siapa lagi yang akan diperiksa oleh pihak KPK? Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono. Ia sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan kira-kira pukul 9:10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terhitung saat saya melaporkan ini sudah 2 jam Kasdi ini berada di dalam Gedung Merah Putih di hadapan penyidik untuk kemudian diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Soal materi perkara ini seperti apa, lalu sejauh mana pendalaman dilakukan terhadap dari penyidik kepada Kasdi, ia tidak menjabarkan secara rinci tadi saat tiba dan ditanyakan oleh para wartawan saat itu. Namun yang pasti bahwa Kasdi ini masuk dari satu
dalam satu dari 9 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri yang ditetapkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung hingga April 2024 mendatang. Selain nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, lalu juga Kasti Subagiono, kemudian nama lainnya ada di beberapa nama lainnya seperti Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian, kemudian Zulkifli selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Nama berikutnya ada Tommy Nugraha selaku Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, ada nama Sukim Supardi Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementerian Pertanian, nama lainnya ada Ayun Sri Harahap, kemudian Indira Jundatita dari DPR RI, dan juga satu orang dengan status sebagai pelajar atau mahasiswa atas nama Atenri Bilang Radisyah Melati. Itu yang baru terkonfirmasi pada hari ini. Pihak lain yang diperiksa oleh KPK untuk didalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemarin sudah sempat diperiksa juga Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian dari Kementerian Pertanian. Saat itu ia menegaskan kepada wartawan bahwa tidak ada upaya pemerasan yang dilakukan oleh dirinya kepada pihak-pihak di lingkungan Kementerian Pertanian. Soal siapa lagi yang kemudian bakal diperiksa oleh KPK sehubungan dengan kasus ini yang menjerat nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas KPK. Juno. Ya Tifal, untuk saat ini Ketua KPK Firly Bahuri diadukan ke Dewas KPK buntut dari beredarnya foto pertemuan dirinya dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana tindak lanjut dari Dewas KPK? Info terbaru ini masih saya tunggu sebetulnya dari otoritas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi yang setidaknya dipahami oleh wartawan, setidaknya kemarin sudah disampaikan secara resmi lewat pesan singkat waktu itu oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, disampaikan bahwa sedang dikumpulkan bahan dan keterangannya. Terlebih sudah ada aduan masyarakat yang disampaikan pada hari Jumat lalu 6 Oktober tahun 2023 dengan pelapor dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum dengan bukti berupa tautan media yang memberitakan soal pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Dianggap oleh pelapor ini ada upaya untuk berkomunikasi dengan pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan dari yang berlaku di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam hal ini adalah peraturan Dewan Pengawas KPK. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kapan jadwal persis untuk dilakukan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini. Ini juga masih saya tunggu konfirmasinya dari otoritas Dewan Pengawas, entah itu dari Syamsuddin Haris maupun juga dari Albertina Hoe. Sudah sempat saya coba upayakan konfirmasi itu, baik itu lewat telepon maupun juga lewat pesan singkat belum lama ini. Nah, yang juga menjadi perhatian di sini adalah pernyataan dari Firly Bahuri soal foto yang beredar yang kemudian dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang proses hukumnya sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Ia menyampaikan terakhir kali pada rilis tertulis pada 9 Oktober 2023 lalu bahwa proses penyelidikan atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini baru terjadi pada Januari 2023. Sementara pertemuan yang beredar fotonya itu terjadi pada rentang Maret 2022, sehingga status Syahrul Yassin Limpo menurut Firly Bahuri saat pertemuan di situ belum ada status hukumnya, bahkan belum ada status sebagai terperiksa ataupun juga sebagai tersangka dalam dugaan kasus ini, dan disebut pertemuan yang dilakukan antara keduanya ini bukan atas inisiasi ataupun undangan dari Firly Bahuri di salah satu gelanggang olahraga di kawasan Jakarta Barat saat itu. Dan ditegaskan juga bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar selama ini tidak benar, bahwa ada upaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Juno. Ya, terakhir Tifal, untuk saat ini apakah ada informasi bahwa KPK akan memeriksa dan kapan rencananya KPK akan memeriksa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Ini juga yang masih kami nantikan konfirmasinya, kapan kiranya Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa dalam dugaan kasus ini, mengingat sudah beredar kabar, bahkan sudah terang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa KPK sudah menetapkan status hukum dari ex-Menteri Pertanian ini sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tapi sampai dengan saat ini KPK masih belum mengumumkan kepada publik soal siapa nama tersangkanya, kemudian kronologi perkaranya seperti apa, peran pihaknya, terutama dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo dalam perkara ini sejauh apa, dan nilai kerugian dari
perkara ini sebesar apa sehingga tindak lanjut dari bentuk-bentuk upaya pendalaman dari proses penyidikan kasus ini, terutama upaya untuk memeriksa Syahrul Yassin Limpo ini masih kami nantikan sampai dengan saat ini bersama dengan awak media lain di Gedung Merah Putih KPK, Juno. Kita nantikan bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di Kementan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Gedung KPK Jakarta. Lalu kita akan bergeser ke Polda Metro Jaya Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang akan melaporkan terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Taufik, dari kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan. Lalu apakah sudah ada penetapan tersangka? Ya, Gino dan juga saudara, memang saat ini tadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Truno Yudo, memang saat ini pihak dari Polda Metro Jaya masih belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian. Dan untuk saat ini pihak dari Polda Metro Jaya memastikan bahwa penyidik dari yang menangani kasus dugaan pemerasan ini masih terus bekerja mengumpulkan barang-barang bukti, dan nantinya jika sudah ada perkembangan lebih lanjut akan segera dikabarkan melalui media atau dikabarkan kepada masyarakat. Seperti yang diketahui saudara, untuk saksi-saksi yang diperiksa saat ini keterangan dari Polda Metro Jaya masih sama. Saat ini sudah ada 6 saksi yang diperiksa pada saat penyelidikan, yang mana salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo yang mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Kamis yang lalu pada 5 Oktober 2023 dan diperiksa sekitar 3 jam di Polda Metro Jaya. Lalu selain nama SYL atau Syahrul Yassin Limpo ini juga ada nama dari supir dan juga ajudan dari mantan Menteri Pertanian tersebut. Lalu ada satu nama lagi saudara yang memang mencuat menjadi nama saksi yang sempat diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan ini, yaitu adalah nama dari Kapolres Semarang, yaitu adalah Kombes Irwan Anwar. Kombes Irwan Anwar ini juga sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Kabid Humas Jawa Tengah, yaitu adalah Kombes Satake Yuda, yang mengatakan memang benar bahwa Kapolres Semarang ini dipanggil memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus pemerasan tersebut. Dan juga seperti yang diketahui saudara, menurut keterangan dari IPW Indonesia Police Watch atau ketua dari IPW yaitu Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa sosok dari Kapolres Semarang ini merupakan sosok penting atau sosok kunci atau saksi kunci, dikarenakan memang peran dari Kapolres Semarang ini bertugas sebagai penghubung antara pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri dengan juga mantan Menteri Pertanian itu Syahrul Yassin Limpo. Dan diketahui juga memang kedekatan dari kedua orang tersebut, seperti yang diketahui bahwa Kapolres Semarang ini merupakan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo yang mana merupakan menantu dari kakak mantan Menteri Pertanian tersebut. Lalu juga kedekatan dengan mantan pimpinan KPK tersebut merupakan bahwa dari Kapolres Semarang tersebut merupakan mantan anak buah dari Firly Bahuri saat menjabat di Polda Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saudara, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya, dan kita masih menunggu terkait siapa saja saksi-saksi yang nantinya akan diperiksa. Seperti yang diketahui bahwa kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Sabtu yang lalu, namun saat ini memang pihak kepolisian masih terus mengumpulkan barang-barang bukti sampai sebelumnya nanti akan memberikan keterangan lebih lanjut kepada masyarakat. Yuno. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Polda Metro Jaya Jakarta terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan juga ada rekan kami Tifal Solesa dari Gedung KPK yang telah memberikan informasi. Sesaat lagi saudara, karena kecewa dengan proyek perbaikan jalan desa, warga Limbangan Garut Jawa Barat membongkar jalan lantaran banyak terjadi kecelakaan dan memakan korban akibat terjatuh dari kendaraan. Warga negara Indonesia di Israel bersiap untuk dievakuasi di tengah konflik antara Hamas dan Israel. Setidaknya 1.600 orang tewas dari kedua belah pihak akibat pertempuran. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa, yo?
Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi yakin membawa barakat. Baru Barakat, gigi sehat yakin barakat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa, yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi yakin membawa barakat. Baru Barakat, gigi sehat yakin barakat. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Karena kecewa dengan proyek perbaikan jalan desa, warga Limbangan, Garut, Jawa Barat membongkar jalan lantaran banyak terjadi kecelakaan dan memakan korban akibat terjatuh dari kendaraan. Puluhan warga membongkar jalan menuju Kampung Cinangor, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Warga mengaku terpaksa membongkar jalan yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu karena dinilai tidak memperhatikan aspek keselamatan para pengguna jalan, sehingga banyak warga yang mengalami kecelakaan. Menurut warga, kondisi jalan sebelum dibongkar terdapat banyak lubang. Hasil kesepakatan bersama warga, pembongkaran dilakukan demi keselamatan warga dan agar mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Garut. Oh ini Pak, karena di sini sudah terjadi banyak yang celaka, jadi pada jatuh karena ini jalannya berlubang.
Mungkin karena pengerjaan nggak pas spek, jadi begitu ya hampir 1 tahun sampai sekarang lah mulai dikerjakan, jalan sudah pada berlubang. Jadi sedangkan ini kan di Pudunan tuh yang turunan begini, ini pada jatuh banyak, bahkan yang sampai sekarang orang Cihanjuang tuh, kata warga Cihanjuang itu masih sakit belum sembuh katanya begitu. Banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara, Aceh hingga Selasa pagi tidak kunjung surut. Dampak banjir yang terjadi mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin hingga kini tidak kunjung surut. Banjir juga mengakibatkan berbagai fasilitas umum terendam banjir dan aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir kerap terjadi karena belum selesainya Waduk Keroto dan tidak meratanya pembangunan tanggul sehingga ketika intensitas hujan tinggi menyebabkan air sungai meluap. Kemarin udah tambah lagi. Tambah? Nah, tambah. Nggak ada kurang. Nggak ada kurang ya? Nggak ada. Berarti ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat Pak? Sangat mengganggu. Karena mungkin sawah pun nggak ada, nggak bisa. Kita pantau situasi terkini dari banjir yang melanda kawasan Aceh Utara Aceh bersama jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Zikri, banjir telah melanda 7 kecamatan di Aceh Utara. Lalu hingga saat ini bagaimana kondisinya? Apakah telah surut? Iya, baik. Selamat siang Juno. Memang untuk pantauan kami hari ini untuk terkait kondisi banjir pada siang ini memang belum ada tanda debit air yang berkurang begitu Juno. Bahkan di 7 kecamatan yang terdampak ini yang terparah itu terdapat di Kecamatan Matangkuli, Pirak Timur, dan juga Tanah Luas. Untuk di Kecamatan Matangkuli sendiri ada beberapa desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan menuju desa begitu Juno. Di antaranya di Desa Tanjung Haji Muda, di Desa Siren, dan juga Desa Lawang. Untuk aktivitas masyarakat memang untuk keluar masuk ke pusat Kecamatan Matangkuli harus menggunakan perahu maupun rakit begitu juga. Saat ini bagaimana dengan penanganan korban banjir? Apakah sudah ada posko pengungsian? Iya, untuk penanganan korban banjir memang pemerintah tidak menyiapkan atau menyediakan posko tertentu. Posko itu dipusatkan di desa masing-masing. Biasanya seperti pantauan kami ada posko-posko di setiap desa itu di balai desa maupun masjid yang tempat lebih tinggi. Masyarakat pun mengungsi di lokasi tersebut dan untuk dapur umum sendiri untuk sebagai kebutuhan masyarakat sehari-hari selama mengungsi di tempat tersebut memang digunakan untuk menjadi dapur umum sekaligus. Untuk bantuan sendiri, Juno, pemerintah pun terus menyalurkan bantuan baik dari melalui BPBD maupun ada lembaga-lembaga lain seperti dari kepolisian, bantuan terus disalurkan. Seperti siang ini bantuan terus disalurkan oleh pihak kepolisian dengan menerobos jalur menggunakan perahu begitu, Juno. Ya, terakhir, untuk saat ini bagaimana antisipasi penanganan agar banjirnya tidak meluas dan apa ada pembuatan tanggul sementara? Iya, untuk antisipasi memang ini bukan terkait hujan di kawasan hilir, ini melainkan terkait kondisi hujan di kawasan hulu yang begitu tinggi, di dataran tinggi Bener Meriah begitu, kabupaten yang berbatasan dengan Aceh Utara begitu Juno. Untuk pembangunan tanggul hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pemerintah, namun sebelumnya pemerintah telah meninjau lokasi sungai yang merupakan salah satu dampak terjadinya banjir, yaitu terjadinya pendangkalan sungai. Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Utara pun telah mengusulkan terkait pengerukan sungai guna mengatasi banjir di kemudian hari begitu Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana dari Aceh Utara, Aceh. Sesaat lagi saudara, warga negara Indonesia di Israel bersiap untuk dievakuasi di tengah konflik antara Hamas dan Israel. Setidaknya 1.600 orang tewas dari kedua belah pihak akibat pertempuran.
Berawal dari hobi, seorang warga di Jember, Jawa Timur berhasil membudidayakan burung puter pelung. Burung ini memiliki kemampuan unik yang berkicau memanjang bak lolongan serigala. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Expose. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat, yakin Baraka. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat, yakin Baraka. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Korban selamat gempa di Afghanistan mencari kerabat mereka yang masih belum ditemukan akibat gempa mematikan yang terjadi Sabtu pekan lalu. Pasca gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Afghanistan,
sejumlah warga menetap di puing-puing reruntuhan untuk mencari kerabat mereka yang masih hilang. Jumlah korban tewas di Herat meningkat menjadi 2.445 orang. Wilayah yang paling terkena dampak adalah Zendajan, di mana sebanyak 13 desa hancur total. Sementara itu, tim medis harus bekerja keras untuk menangani warga yang terluka akibat gempa yang jumlahnya mencapai 9.200 orang. Sejumlah warga negara Amerika Serikat berunjuk rasa di depan gedung konsulat Israel di New York. Para demonstran memprotes aksi serangan mematikan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Dari rekaman udara, media setempat menunjukkan unjuk rasa pro-Palestina di depan markas besar PBB di New York. Para pengunjuk rasa berpawai hingga ke gedung konsulat Israel dengan meneriakkan slogan yang menentang serangan Israel di jalur Gaza. Saat ini Israel meningkatkan serangan dan menutup jalur bantuan ke Gaza. Hal ini dilakukan sebagai aksi balasan atas serangan yang dilakukan Hamas. Konflik ini setidaknya menewaskan 1.600 warga dari kedua belah pihak. Bukan hanya dengan Hamas, ketegangan antara Israel dan militan Lebanon juga meningkat. Setidaknya 3 anggota Hizbullah tewas dalam penembakan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Israel melancarkan serangkaian tembakan kepada sejumlah pria di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Kelompok Hizbullah menyebutkan telah mengirimkan sejumlah orang ke wilayah perbatasan dalam operasi lintas batas yang justru dibalas dengan tembakan Israel. Akibatnya 3 militan Hizbullah tewas dalam serangan ini. Sementara itu, sejumlah keluarga yang tinggal di wilayah perbatasan mulai mengungsi ke wilayah utara, khawatir ketegangan terus meningkat dan akan memakan korban warga. Kondisi di jalur Gaza kian mencekam. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.100 jiwa, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Konflik antara militan Palestina, Hamas, dan pasukan Israel belum juga mereda. Kedua pihak saling berbalas serangan sejak Sabtu 7 Oktober lalu. Kepulan asap dan ledakan pun terlihat di beberapa titik di kota Gaza, dampak serangan Israel. Dan seperti inilah skala kehancuran di kota Gaza. Tampak sebuah bangunan masjid hancur hingga rata dengan tanah. Serangan Israel juga menghancurkan bangunan permukiman warga. Tentara Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 1.000 sasaran di Gaza. Di tengah gencarnya gempuran, pada Senin waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pengepungan total di jalur Gaza. Selama pengepungan, Israel akan memutus pasokan listrik dan memblokade masuknya makanan dan bahan bakar ke jalur Gaza. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Selain bangunan rumah penduduk dan masjid, Rumah Sakit Indonesia di Gaza pun tak luput dari serangan Israel. Akibatnya, sebuah mobil operasional relawan Mercy hangus terbakar dan seorang relawan lokal meninggal dunia. Pengamat Timur Tengah, Broto Wardoyo menilai perlu bantuan negara lain untuk menghentikan konflik Palestina dan Israel. Hal ini bisa dilakukan negara yang memiliki kedekatan dengan Israel. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Israel mau mendengarkan kalau kita tidak memberikan sesuatu ke mereka? Ya, urusan Indonesia memberikan kompensasi terhadap Israel atau konsesi terhadap Israel itu akan jadi masalah yang cukup pelik secara politik di dalam. Jadi dari situ saya tidak terlalu yakin pemerintah, apalagi dekat-dekat pemilu ini, itu akan mau melakukan langkah yang terlalu ekstrim. Ya. Kalaupun mereka melakukan langkah, ya bisa menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya harus kita cari karena Amerika Serikat sudah terang-terangan mengatakan tidak akan menghalangi Israel. Artinya kan yang tersedia ya negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang kita juga dekat ya untuk bicara dengan Israel, atau mungkin Saudi ya kalau memang Saudi bersedia untuk melakukan itu ya, atau kalau tidak ya negara-negara lain kayak Turki gitu yang memang memiliki relasi dengan Israel.
Saling balas serangan antara Hamas dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.100 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel, sementara hampir 5.000 orang terluka. Serangan mendadak kelompok Hamas ke Israel kembali meningkatkan tensi di Timur Tengah, dan ini juga dirasakan banyak warga negara Indonesia di sana. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Jalur Gaza kembali menjadi sasaran rudal Israel setelah serangan mendadak Sabtu waktu setempat oleh kelompok Hamas ke Israel. Relawan dan mahasiswa Indonesia di Gaza pun ikut terdampak. Ketika habis subuh itu kita nggak tahu, saya bangun tidur pun juga banyak roket-roket yang sudah diluncurkan dari wilayah Gaza, terutama dari wilayah utara. Itu semua roket-roket pada diluncurin, bahkan sekitar 5.000 roket, bahkan sampai 7.000 Mbak waktu itu Mbak. Di pagi hari, dari habis subuh hingga sekitar jam 8 atau jam setengah 8 atau jam 7. Setelah itu tuh udah 7.000. Itu yang benar-benar kejutan dan benar-benar brutal. Mobil operasional Mercy Indonesia, induk organisasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza, ikut menjadi sasaran rudal, menewaskan Abu Romzi, seorang staf lokal Mercy Indonesia. Disinilah bom itu mendarat. Sementara Wisma Jose Rizal, jurnalis tempat tinggal para relawan Indonesia, juga rusak berat. Banyak merantakan dan VOA tengah tepi barat maupun di Israel, yang kondisinya masing-masing mencekam. Serangan kelompok Hamas selama ini biasanya melibatkan serangan udara menggunakan roket, yang lalu dibalas dengan serangan besar-besaran dari Israel. Tapi modus serangan kali ini berbeda, menggunakan juga infiltrasi lewat darat dan penculikan sejumlah sandera yang dibawa kembali ke Gaza. Analis umumnya melihat, lagi-lagi warga sipil kedua pihak menjadi korban. It's a huge tragedy. I mean, the targets of Hamas are largely civilian. And even though the Palestinians, as a people under occupation and siege, do have the right to resist, no party has a right to kill innocent people. Stephen Zuns menilai kondisi Gaza di tengah blokade dan minimnya kesempatan kerja hingga fasilitas publik berada di balik tindakan nekat Hamas. Hamas is a pretty extremist group, and the situation in Gaza, it's so brutal. It is so, the conditions are so terrible. When you have desperate conditions, it leads to desperate people, and it leads to desperate acts. Sementara mantan Wakil Presiden Indonesia berharap kondisi ini akan memperkuat alasan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Ini tentu mempunyai melibatkan pengorbanan kedua pihak yang besar sekali kemanusiaannya. Tentu harapan kita semua bagaimana perang ini segera berakhir. Menurut Yusuf Kala, keberadaan sandera Israel di jalur Gaza bisa membuat Israel lebih berhati-hati dalam membalas serangan. Meski mantan Wapres Kala juga khawatir bila konflik meluas ke ofensif darat. Dari Washington DC, Yuni Salim, Karlina Amkas, Eva Masrieva, dan tim VOA. Untuk mengetahui Hamas dan para milisi Palestina lainnya pada tanggal 7 Oktober lalu, hukum militer itu telah diberlakukan di Israel, pengamanan telah diperketat, jalanan juga cukup lenggang dan terdapat lebih dari sedikit pejalan kaki dari biasanya. Dan tempat saya berjarak 2 jam dari perbatasan Gaza. Sekarang di Israel banyak panggilan untuk donasi darah, makanan, dan perbekalan untuk warga sipil dan pihak militer. Untuk donor dana dilaporkan sekarang mereka membutuhkan banyak darah golongan O. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap panggilan dan pasan telepon dan elektronik yang mencurigakan, sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan serangan cyber juga. Jadi ini serangan yang sangat terkoordinasi dan sangat presisi. Sudah di negara Indonesia yang saat ini berada di Israel, dan juga bagaimana kondisi warga negara, apakah sudah berhasil dievakuasi dan telah berkomunikasi dengan pihak KBRI yang saat ini berada di Jordania? Ya, terima kasih Mas Juno. Untuk jumlah kami semenjak konflik ini berawal mulai, kami telah menjalin kontak dan komunikasi tetap dengan KBRI Yordania. Dan mereka juga dikabarkan bahwa kini mereka sedang merancang rencana evakuasi buat warga negara Indonesia
yang berada di Israel masih terus berlangsung, dan apa yang telah dilakukan oleh pihak atau pemerintah setempat untuk memastikan terutama Anda juga sebagai warga di sana aman? Pemerintah Israel menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada. Meskipun demikian, terdapat sejumlah komoditas dan bahan pangan tertentu seperti daging semakin jarang ditemui. Banyak pula kasus panic buying yang mengakibatkan sejumlah supermarket di wilayah-wilayah tertentu kehabisan stok makanan. Hal ini terjadi setelah pemerintah Israel menghimbau masyarakat untuk menyetok persediaan bahan pangan, air, dan perlengkapan darurat untuk 3 hari ke depan dengan ekspektasi eskalasi serangan yang lebih besar dan dapat berdampak terhadap aliran listrik, jaringan internet, dan persediaan air bersih. Pemerintah Israel menyarankan bahwa setiap warga memiliki persediaan 3 liter air minum per harinya. Oke, terakhir untuk Mas Aryo, untuk saat ini berapa banyak koordinasi dan juga teman-teman Anda yang saat ini melanjutkan studi di Israel dan akan berencana untuk evakuasi dan juga berkoordinasi dengan pihak KBRI? Untuk itu saya masih kurang mengerti karena mereka di sini kami tidak di satu tempat yang sama. Kami tersebar di berbagai titik. Ada yang di kota Yerusalem, di Tel Aviv, ada yang di Herzliya, terus ada juga yang di Arafah dan di sekitar perbatasan Gaza. Dan mereka memiliki pertimbangan masing-masing. Apakah mereka hendak pergi untuk dievakuasi atau mereka ingin menetap gitu. Jadi masih tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang saya dengar ada kemungkinan akan ada tawaran untuk evakuasi. Untuk terakhir, seperti apa informasi baik media yang Anda amati di sana terkait dengan serangan dan juga pertempuran antara Hamas dan Israel, dan kemudian terjadinya serangan yang bertubi-tubi dan sempat melukai atau meninggalkan atau menewaskan sejumlah ribuan warga baik dari kedua belah pihak? Ya, media di sini mereka sangat shock, artinya mereka sangat shock, warga Israel juga sangat shock karena ini adalah konflik terbesar dalam sejarah mereka dalam 50 tahun terakhir, dan mereka kerap menyamakan ini bagaikan seperti peristiwa September 11 atau 11 Septembernya yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001, dan mereka juga menyebutkan bahwa peristiwa ini dalam serangan satu hari banyak jumlah kaum Yahudi yang meninggal dalam sehari daripada hari-hari lainnya semenjak peristiwa Holocaust. Itu yang terlindung dari kondisi yang saat ini tidak baik dan juga tidak saling mencekam ataupun mencekam di Tel Aviv, Israel. Terima kasih sekali lagi Aryo Bramantio, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel. Sesaat lagi saudara, jelang jam makan siang ada kuliner khas kampung yang bisa menjadi referensi makan siang Anda. Namanya sambal seruit. Uniknya semua jenis sayur rebus dan bakar dicampur ke dalam sambal dan disantap dengan nasi hangat serta berbagai lauk pilihan. Berawal dari hobi seorang warga Jember, Jawa Timur berhasil membudidayakan burung puter pelung. Burung ini memiliki kemampuan unik, yakni berkicau memanjang bak lolongan serigala. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray.
Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini sudah bersiap 2 rekan jurnalis Kompas TV dari Lampung dan juga Jember, Jawa Timur. Ada Hemalina di Lampung dan Muhammad Solihin di Jember. Kita ke Lampung terlebih dahulu. Selamat siang Hemalina, informasi menarik apa dari sana siang hari ini? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Terdapat 2 informasi yang kami kemas dalam Cerita Nusantara hari ini dari Lampung. Informasi yang pertama, di Bandar Lampung, saudara, ada 2 anggota polisi yang menyisihkan gajinya untuk menyiapkan makanan gratis bagi warga kurang mampu. Kegiatan yang dilakukan setiap Jumat ini ternyata menggugah hati para dermawan untuk ikut berbagi dalam bentuk dana ataupun makanan. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah rutinitas Babin Kamtibmas Aibtu Firmansyah dan Aibtu Cucu Ahyani yang rutin setiap hari Jumat menyiapkan berbagai menu makanan gratis bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan ini ia lakukan juga bersama sejumlah komunitas warga sebagai bentuk rasa ingin berbagi yang diberi makna Jumat Berkah.
Makanan yang disiapkan didapat dari menyisihkan gaji sebagai anggota polisi, serta juga tidak sedikit para dermawan yang mau berbagi bantuan berupa uang ataupun bahan makanan. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini, insya Allah istiqomah sudah 4 bulan terakhir kita mengadakan kegiatan makan gratis sepuasnya, tidak ada batasan, boleh monggo di sini, tidak perlu pakai bayar, cukup bayar doa, tidak usah pakai nota. Kalau porsi per porsi sekitar 300 sampai 350 porsi ya perharinya untuk perharinya, Bang. Makanan gratis yang disiapkan ini mendapat antusias warga yang beraktivitas di sekitaran kawasan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Mulai dari pengemudi ojek, pekerja harian lepas hingga ibu rumah tangga merasa sangat terbantu dengan adanya makanan gratis yang digelar setiap Jumat pagi. Dengan situasi yang seperti ini, kami sebagai ojek online merasa benar-benar terbantu dengan adanya seperti ini. Ya, setidaknya yang tadinya mohon maaf kami harus membeli, dengan ada ini kami sangat terbantu, akhirnya makan gratis. Makan gratis ya Pak ya? Iya. Aibtu Firmansyah berharap ada banyak dermawan yang mau memberikan bantuan, baik berupa uang ataupun bahan makanan, sehingga semakin banyak porsi menu makanan gratis yang bisa membantu meringankan warga kurang mampu. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Ya, informasi selanjutnya, Saudara, di jam makan siang seperti sekarang ini, terdapat kuliner khas Lampung yang mungkin bisa menjadi referensi Anda makan siang, namanya sambal seruit. Menikmati sambal seruit cukup unik karena semua jenis sayur rebus dan bakar dicampur dengan sambal yang berbahan dasar terasi dan juga rampai, yang kemudian disantap dengan nasi hangat dan juga berbagai lauk pilihan. Siang hari ini saya mengunjungi tempat makan yang menyajikan menu tradisional khas Lampung di Pondok Santap Adinyan yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Wai Halim Permai, Kota Bandar Lampung. Bagi masyarakat Lampung pasti tidak asing dengan sambal seruit yang dinikmatinya dengan pendamping ikan bakar, berbagai lalapan rebus, serta nasi hangat dan juga pindang baung. Ada yang unik dalam menikmati sambal seruit Lampung. Mula-mula sambal berbahan dasar terasi dan rampai ini dicampur atau dibejek dengan terong bakar, bumbu rotan muda, sayuran rebus, serta serutan mentimun. Agar terasa lebih segar, diberi perasan jeruk nipis dan dituang air secukupnya. Ketika semua sudah tercampur, maka sambal seruit bisa disantap dengan nasi hangat dan berbagai lauk yang diinginkan. Ya, Saudara, ini dia sambal seruit yang berasal dari sambal terasi atau sambal delan yang penyajiannya identik dengan lalap-lalapan yang sudah direbus. Di sini ada terong bakar, Saudara, terus juga ada biji timun, ada juga rotan muda, Saudara, dan untuk ikannya kita memakai ikan gabus, ikan nila ataupun udang, pokoknya sesuai selera Anda. Sekarang di sini saya sudah mempunyai sambal seruitnya yang akan saya campur dengan nasi hangat. Segarnya sambal seruit ditambah kaya akan berbagai jenis sayuran dengan cara menikmatinya yang cukup unik tentu menjadi cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Tak heran jika banyak warga Lampung selalu memilih menu ini sebagai santap siang. Alfian, selaku pemilik Pondok Santap Adinyan yang juga merupakan orang Lampung asli ini mengatakan ingin mengenalkan sambal seruit sampai ke Nusantara agar masyarakat luas mengetahui cita rasa dan sensasi daripada makan sambal seruit khas Lampung. Kalau harapan saya dari Tulang Bawang ke Bandar Lampung ini biar terkenal di mana-mana. Kita ini ada khas Menggala, khas Lampung gitu. Bukan kita bukan nggak asli Lampung atau fotokopi, kita aslinya orang Lampung asli gitu. Untuk bisa mencicipi porsi sambal seruit yang identik rasa asam pedas, gurih dan segar dengan berbagai lauk pendamping yang disajikan ini, Anda hanya perlu membayar mulai dari Rp35.000 hingga Rp65.000. Nah, bagi yang sedang berada di Lampung, sambal seruit tentu bisa menjadi pilihan utama menu makan siang hari Anda bersama rekan kerja ataupun keluarga. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Ya, itu tadi dua informasi cerita Nusantara dari Lampung. Kembali ke Anda, Mercy di studio.
Hemalina, saya jadi penasaran dengan rasanya sambal seruit. Dari Lampung, kita akan bergeser ke Jember. Sudah ada Solihin. Solihin, silakan ya laporan Anda. Ya, selamat siang, Mercy dan juga saudara. Ada dua informasi datang dari Kabupaten Jember. Yang pertama, saudara, relawan tanggap bencana di Jember, Jawa Timur membuat kompor gas berbahan bakar oli tap atau oli bekas. Api yang dihasilkan bersuhu panas tinggi. Kompor oli bekas ini diharapkan bisa jadi alternatif di tengah kelangkaan gas LPG. Kompor gas ini dirakit oleh relawan tanggap bencana Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kompor gas terbuat dari barang bekas seperti pipa besi, selang plastik, dan kipas dimmer bertenaga baterai. Kompor gas oli bekas sama dengan kompor gas LPG. Bedanya, kompor gas oli bekas menggunakan komponen kipas dimmer atau kipas baterai kecil. Fungsinya untuk mengatur kecepatan hembusan angin sehingga ukuran api bisa disesuaikan. Cara membuat kompor ini mudah. Siapkan pipa besi berdiameter 20 cm atau kaleng bekas cat minyak. Fungsinya sebagai tungku pembakaran oli. Lalu siapkan selang air kecil dengan panjang 75 cm. Fungsinya untuk menyalurkan oli dari wadah botol menuju tabung tungku pembakaran. Sebagai pemantik api, gunakan tisu atau kertas. Perakitan menggunakan las listrik atau karbit. Kompor gas oli bekas dapat menghasilkan bara api dengan panas tinggi hingga 400 derajat Celcius. Yang pertama yang jelas efisien daripada gas LPG maupun minyak tanah. Terus yang kedua bahannya gampang dicari. Pertama bisa kita cari oli tap. Biasanya kita di bengkel-bengkel dengan harga murah. 1 unit estimasi kami ya 50 ribuan. 50 ribu. Nanti untuk digunakan memasak efisiennya gimana ini? Kalau memasak sangat efisien sekali. Estimasi kalau setiap hari, 1 hari penuh ya kisaran Rp5.000 lah. Kompor ini menjadi alternatif pengganti kompor gas LPG karena bahan bakar oli bekas bisa didapat di bengkel motor atau mobil. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kesorotan berikutnya berawal dari hobi seorang warga di Jember, Jawa Timur berhasil membudidayakan burung puter-pelung. Burung ini memiliki kemampuan unik, yakni berkicau memanjang bak lolongan serigala. Karena keunikannya ini, burung ini bisa terjual hingga belasan juta rupiah per ekornya. Adalah Muhammad Sofyan, warga desa Rambi Puji, Kabupaten Jember yang berhasil budidaya burung puter-pelung. Tempat budidaya memanfaatkan ruang sempit di rumahnya. Budidaya diawali dengan membeli sepasang indukan. Untuk teknik beternak, Sofyan belajar secara otodidak di media sosial. Dalam waktu 14 hari, sepasang indukan dapat bertelur dan menetas. Burung anakan dipisahkan saat berusia 1 bulan. Burung anakan diberikan pakan jagung halus dan konsentrat dicampur vitamin agar suaranya bagus. Burung puter-pelung berbeda dengan perkutut. Burung ini memiliki tubuh lebih besar dan suara merdu berlolong panjang. 1 ekor anakan bisa terjual Rp300.000. Sedangkan untuk yang sudah bisa berkicau, bisa terjual belasan juta rupiah. Keuntungan yang didapat bisa 5 hingga 10 juta rupiah per bulan. Bedanya untuk puter-pelung ini lebih mudah perawatannya, tidak memakan waktu, dan untuk pakan pun tidak terlalu harus bervariasi. Pakan itu hanya cukup dengan millet, beras jagung. Puter-pelung ini sangat baik sekali, sangat bagus pasarnya, karena rata-rata harga, anggap dia itu burung terasan, dia itu sudah sampai harga 300, sampai kalau yang sampai juara lomba sampai puluhan juta. Kebanyakan pecinta burung berkicau jatuh cinta ke burung puter-pelung karena memiliki suara melolong panjang bak serigala. Nilai plusnya itu di anggungan puter-pelung ini suaranya itu yang mengalun indah, berirama, dan syahdu didengarkan. Dan jauh berbeda sama burung ocehan. Selain untuk bisnis, beternak burung puter-pelung juga sebagai upaya pelestarian.
Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Demikian dua informasi dari Kabupaten Jember dalam Cerita Nusantara hari ini. Kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Muhammad Solihin, jurnalis dari Biro Kompas TV Jember, Jawa Timur, dan sebelumnya Hemalina, jurnalis dari Biro Kompas TV Lampung yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK se-Provinsi Jawa Tengah dengan menggelar bakti sosial yang digelar di kawasan industri di Kabupaten Batang. Penjabat Gubernur Jateng Nana Sujana mengapresiasi para TKSK yang senantiasa membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Dan juga dari PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar bakti sosial bagi para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang jadi bagian dalam kegiatan puncak HUT ke-14 TKSK 2023 tingkat provinsi di kawasan industri terpadu Batang. Hal ini sebagai wujud apresiasi atas kerja para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang terus berusaha menurunkan kasus kemiskinan. Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara ini, diantaranya penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, anggota TKSK, Kepala OPD, Forkopimda, Bupati, Wali Kota atau perwakilannya, serta pengusaha dan lainnya. 576 tenaga kesejahteraan sosial di Kecamatan Jawa Tengah menangani berbagai masalah sosial, baik yang ditugaskan ataupun inisiatif sendiri. Mereka menjangkau, mendampingi, merujuk, serta mendata warga yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain penyandang difabel, warga telantar, kesusilaan, keterpencilan, maupun korban bencana. Penjabat Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi kegiatan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, sekaligus bakti sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. TKSK ini akan ada di setiap kecamatan yang bertugas mereka menyusun data, kemudian memberikan ataupun menerima terkait dengan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini sangat membantu peran dalam hal pemerintah di kabupaten, kemudian di provinsi maupun di pusat gitu ya. Jadi permasalahan sosial kita harapkan bisa selesai di tingkat kecamatan. Ketika permasalahan itu memang kemudian besar, secara berjenjang akan ditangani oleh kabupaten ataupun wali kota dan kemudian provinsi. Penjabat Gubernur Jawa Tengah mengakui peran penting tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang bisa menyentuh warga sampai ke tingkat desa. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. LPG 3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 bulan terakhir sulit dicari. Warga yang membeli harus menggunakan KTP dan kartu keluarga. Informasi ini akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. Oh, OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri.
Salonpas Jet Spray. Let's move. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara, gas LPG 3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 bulan terakhir sulit dicari. Warga yang membeli harus menggunakan KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan LPG 3 kg. Sejak pagi, warga terlihat mengantre di agen LPG 3 kg di Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar. Warga mengaku sudah sebulan terakhir LPG 3 kg sulit dicari. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp30.000 per tabung. Agar warga tidak berebut LPG, pihak agen mensyaratkan pembeli menyertakan 1 KTP untuk membeli 1 tabung LPG dengan harga Rp18.500. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan ini karena LPG jadi salah satu kebutuhan mendasar warga. Susah betul. Susah di? Susah sampai di warung kecil itu saja bisa sampai dijual itu 25 sampai 30. Bahkan ada saya dengar itu sampai 50. 50 di? 50. Ini sudah sejak kapan kita merasakan ini kelangkaan gas ini susah kita dapat? Lebih 1 bulan ini. 1 bulan di? Memang ini pakai KTP juga? Iya, sudah yang belum terdata harus fotokopi KK dengan fotokopi KTP. Oh itu jadi itu jatahnya 1 orang berapa Ji? 1 orang 1. 1 Haji, dengan harga berapa itu Haji? 18.500. 18.500. Harga beras dan gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang masih tinggi. Harga beras kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp16.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Peterongan mengatakan kenaikan harga beras bertahap dari sejak pertengahan bulan Agustus. Sementara untuk harga gula pasir berkisar Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp14.000 per kilogram.
Para pedagang berharap pemerintah kota menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat. Beras dari Bulog itu, beras medium itu kisaran 5 kilo itu harga 54.500. Biasa itu kita tuh paling murah jual itu 5 kilo 70.000, Mbak. Itu berarti 1 kilonya berapaan, Bu? 14.000. Kalau tahun-tahun kemarin itu paling pol naik itu 13.000, itu sudah betul-betul naik sekali. Tapi untuk saat ini ya mungkin ditunjang dengan kemarau ya. Ini kemaraunya panjang, harusnya sudah ada hujan. Ternyata tidak ada hujan, ya jadi di sana-sana paceklik. Untuk mengatasi tingginya harga beras di sejumlah daerah, pelaksana tugas Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi memastikan impor beras sebanyak 2 juta ton masuk awal November. Untuk menjaga ketersediaan beras, PLT Mentan juga menyebut bakal ada tambahan 1,5 juta ton untuk cadangan beras pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Bulog serta Pelindo untuk membereskan hambatan impor beras di kawasan pelabuhan. 2 juta ton November paling lambat, ya toh. Kemudian penambahan 1,5 juta ton berapapun yang bisa masuk untuk membackup lebih baik. Bayangin 270.000 ton, ya satu shipment itu bongkarnya tuh 6 hari. Jadi saya sudah minta tolong pada Dirut Bulog, kemudian saya juga telepon dirutnya Pelindo untuk siapkan ekstra waktu bongkar kapal secepatnya ya, unload kapal itu secepatnya menggunakan 8 port yang ada di Indonesia. Saudara, kecewa dengan proyek perbaikan jalan desa, warga Limbangan, Garut, Jawa Barat membongkar jalan lantaran banyak terjadi kecelakaan dan memakan korban akibat terjatuh dari kendaraan. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali dengan informasi ini. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas dari Lapi. Salonpas Jet Spray, let's move. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Expose. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik,
linu, dan nyeri sendi. Hotnya, hot pink banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, Bawaslu Kabupaten Bangli, Bali menyosialisasikan pemilu kepada penyandang disabilitas. Tercatat jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap mencapai 1.500 lebih. Sosialisasi kepada penyandang disabilitas bertujuan mendorong kaum disabilitas mampu berperan aktif, sehingga nantinya mereka dapat menggunakan hak pilih, juga ikut serta berperan mengawasi jalannya pemilu 2024. Jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap sebanyak 1.538 orang yang tersebar di 4 kecamatan. Bawaslu akan terus mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk memfasilitasi pemilih disabilitas dengan menyediakan diantaranya fasilitator bahasa isyarat, menyediakan surat suara Braille. Kami sangat berharap hukum, pencegahan, pengawasan, dan juga Saudara, nama Gibran Rakabuming Raka dibawa dalam rapat pembahasan Bacawa Pres pendamping Prabowo Subianto dalam rapat bersama dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju. Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra menyebut nama tokoh-tokoh yang muncul dan menguat tentu akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan dengan Ketua Umum Partai tergabung. Sejauh ini, selain nama Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kofifa Indar Parawansa masuk dalam bursa Bacawa Pres Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju tengah merumuskan tim pemenangan serta menyusun format dan strategi pemenangan di Pilpres 2024. Ini semua harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi. Tentu saja supaya keputusan ini menjadi keputusan bersama. Termasuk nama Mas Gibran dan nama-nama lain nanti oleh Pak Prabowo akan diajukan di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. Kecewa dengan proyek perbaikan jalan desa, warga Limbangan, Garut, Jawa Barat membongkar jalan lantaran banyak terjadi kecelakaan dan memakan korban akibat terjatuh dari kendaraan. Sesaat lagi informasi ini akan hadir di Kompas Siang. Salonpas Jet Spray, let's move! Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan.
Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Bangsaku. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential, Smart with Heart. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential, Smart with Heart. Saudara, karena kecewa dengan proyek perbaikan jalan desa, warga Limbangan, Garut, Jawa Barat membongkar jalan lantaran banyak terjadi kecelakaan dan memakan korban akibat terjatuh dari kendaraan. Puluhan warga membongkar jalan menuju Kampung Cinangor, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Warga mengaku terpaksa membongkar jalan yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu karena dianggap tidak memperhatikan aspek keselamatan para pengguna jalan, sehingga banyak warga yang mengalami kecelakaan. Menurut warga, kondisi jalan sebelum dibongkar terdapat banyak lubang. Hasil kesepakatan bersama warga, pembongkaran dilakukan demi keselamatan warga dan supaya mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Garut. Ini Pak, karena di sini sudah terjadi banyak yang celaka, jadi pada jatuh karena ini jalannya berlubang. Mungkin karena pengerjaan nggak pas spek,
Jadi begitu ya hampir 1 tahun sampai sekarang lah mulai dikerjakan, jalan sudah pada berlubang. Jadi sedangkan ini kan di Pudunan tuh, yang turunan begini, ini pada jatuh banyak, bahkan yang sampai sekarang orang Cihanjuang tuh, kata warga Cihanjuang itu masih sakit belum sembuh katanya begitu. 32 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat terdampak kekeringan. Bupati Cianjur, Jawa Barat Herman Suherman beserta warga masyarakat di setiap kecamatan menggelar sholat istisqo di alun-alun Cianjur dan juga di setiap kecamatan untuk meminta turunnya hujan. Sudah hampir 5 bulan, lahan persawahan sungai dan juga sumur-sumur masyarakat Cianjur, Jawa Barat mengalami kekeringan yang cukup parah akibat musim kemarau panjang. Melihat hal ini, Bupati Cianjur Herman Suherman bersama masyarakat Cianjur di setiap kecamatan secara serentak melaksanakan sholat istisqo di alun-alun dengan harapan agar turunnya hujan. Kekeringan yang cukup parah menyebabkan persawahan tidak teraliri air yang mengakibatkan petani mengalami gagal panen dan sejumlah sumur di rumah warga mengalami kekeringan. Alhamdulillah hari ini saya sudah menginstruksikan di 5 pemerintah daerah Kecamatan Cianjur dan seluruh kecamatan saya perintahkan hari ini untuk melaksanakan sholat istisqo, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan yang tercatat ada berapa wilayah yang terdampak di utara, Pak? Hampir merata di utara, di selatan pun, tapi di utara beberapa kepal hujan, kalau di selatan ini tepatnya masih belum ada hujan. Yang juga jadi sorotan Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tidak ada asap kiriman ke negara tetangga imbas dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa kawasan di Indonesia. Jumlah hotspot karhutla tahun ini menurun dan terkendali dari tahun sebelumnya. Usai gelar pertemuan koordinasi dengan beberapa stakeholder di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dampak El Nino tahun ini lebih kecil dan terkendali daripada tahun lalu. Mahfud MD menyebut siaga darurat karhutla terus dipantau dan operasi darurat akan dilaksanakan. Karhutla pada El Nino tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali. Seperti tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala BMKG. Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi. Kita akan terus memonitoring hotspot yang meningkat. Saudara, banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara Aceh hingga Selasa pagi tak kunjung surut. Banjir merendam sejumlah fasilitas umum dan membuat aktivitas warga terganggu. Informasi ini akan hadir sesaat lagi di Kompas Siang. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir.
Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Saudara, banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara Aceh tak kunjung surut. Dampak banjir yang terjadi mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin hingga kini tidak kunjung surut. Banjir juga mengakibatkan berbagai fasilitas umum terendam dan aktivitas masyarakat pun terganggu. Menurut warga, banjir kerap terjadi karena belum selesainya Waduk Kereuto dan tidak meratanya pembangunan tanggul sehingga ketika intensitas hujan tinggi menyebabkan air sungai meluap. Ya saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV Independen Terpercaya. Kami akhiri Kompas Siang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Mercy Tirayo pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh
Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Selamat siang saudara, senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia siang hari ini. Di antaranya adalah 3 informasi utama kami. Yang pertama adalah informasi soal penganiayaan di sekolah yang kembali terjadi, saudara. Seorang santri melaporkan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh gurunya sendiri di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di bagian mata hingga nyaris mengalami kebutaan. Berikutnya adalah informasi soal kemarau yang belum juga berhenti, saudara. Sejumlah warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Bahkan untuk mendapatkan air, mereka harus mengais air bersih dari mata air di sungai kecil yang justru sudah mengering. Berikutnya masih soal musim kemarau. Kalau yang satu ini ada kisah dari seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah yang mendulang cuan dari musim kemarau dengan membuat olahan buah kelapa yang dibuat menjadi jelly minuman segar. Setiap hari degan jelly laku terjual sekitar 50 buah dan saat akhir pekan pesanan meningkat menjadi 100 buah lebih. 3 informasi utama ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, seorang santri melaporkan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh gurunya di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di bagian mata hingga nyaris buta. Didampingi ayahnya, seorang santri di salah satu pondok pesantren di kawasan Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Kami harus mengaburkan sebagian gambar karena korban masih di bawah umur. Santri ini melaporkan gurunya yang diduga telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan pelapor mengalami luka memar di bagian mata hingga nyaris mengalami kebutaan. Menurut ayah korban, peristiwa penganiayaan ini dilakukan di musola pondok pesantren Kamis pekan lalu. Awalnya, korban dan temannya sedang bermain di musola lalu ditegur oleh terlapor karena berisik. Korban pun diminta untuk bertukar tempat duduk. Namun setelah itu, korban justru dianiaya. Jadi ditampaknya tuh di mana itu posisi? Di musola. Waktu itu rami oleh karena ada acara Maulid Nabi. Santrinya kumpul berkisar 200 santri. Jadi, anak kita dipukul di bagian mana? Di pelipis mata. Atau ya. Nah, untuk kejadian itu Pak Ustadznya sudah kita datangi belum, Pak? Yo, tadi siang. Terus katanya kaget kami tidak lanjuti. Katanya. Iya. Itu memang ngajar situ, Pak ya? Iya, ngajar situ. Setelah menerima laporan, polisi akan menyelidiki kasus ini dengan memanggil pihak pondok pesantren. Namun hingga kini belum ada respons dari pondok pesantren. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, polisi masih memeriksa pelaku yang menyetrika keponakannya di Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku yang juga bibi korban mengaku hilaf telah menempelkan setrika ke tubuh korban sebanyak 3 kali. Ya, jadi korban anak RS ini baru tinggal 3 bulan di rumah si korban. Jadi korban ini adalah tante yang bersangkutan. Ini semua karena kehilapan saya, Pak. Ini semua saya mengaku sangat bersalah sekali terhadap si anak, Pak.
Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan. Ia mengalami luka bakar sebanyak 30% akibat disetrika oleh bibinya sendiri. Pelaku mengaku emosi karena saat pulang dari ladang, buah rambutan di rumahnya habis dan sampahnya berserakan. Saat tengah menyetrika pakaian, pelaku melihat korban dan langsung menanyakan perihal rambutan kepada korban. Pelaku menjadi emosi karena korban tidak kunjung menjawab saat ditanya. Sontak, pelaku menempelkan setrika panas kepada korban sebanyak 3 kali. Datang mendekati. 3 kali, Pak. Jadi itu, siapa kawan menghabiskan nasi itu, Pak? Dia. Siapa kawan menghabiskan rambutan itu, Pak? Dia. Lalu saya karena udah emosi, jawab dulu, gosokkan nanti mukamu itu. Selalu dia diam. Jadi karena saya menggosok, karena di dekat saya itulah apa tadi, Pak, emosi tadi, langsung kubikinlah gosokan itu. Oh, ke bagian mana pergi dulu? Bagian depan, dada ya, sama perut ya? Iya, baru dia jawab dulu, aku bilang, baru dia mau lari, itulah yang kena ke belakangnya. Saya siap, Pak, minta maaf ke keluarga karena ini atas kehilapan saya, Pak. Bukan karena kesengajaan ya? Bukan, Pak, bukan unsur kesengajaan ini, Pak. Ini semua karena kehilapan saya, Pak. Ini semua saya mengaku sangat bersalah sekali terhadap si anak, Pak. Pelaku merupakan bibi dari korban. Setelah ayah korban meninggal dunia, pelaku menjadi wali yang mengasuh korban. Pihak keluarga berharap kasus ini bisa berakhir damai. Mereka yakin pelaku hanya hilaf dan tidak memiliki niat jahat kepada korban. Saya, Pak, kalau bisa kakak saya dilepaskan dalam buku karena anaknya pun masih kecil. Sebenarnya dia yang hilafnya, bukannya memang bukan jahat kakak itu yang hilaf. Benar, Bapak, tolong Bapak janganlah dikurung, dilepaskan aja, Pak. Selama ini setahu kakak memang kakak itu baik ya, Kak? Memang baik, enggak jahat. Yang hilafnya dia memang pada saat aku pun heran kok bisa kayak kejadiannya. Polisi masih akan menyelidiki kasus ini. Bersama Dinas Sosial, korban saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi juga membenarkan bahwa selama ini pelakulah yang mengasuh korban selepas orang tuanya meninggal dunia. Si korban ini tinggal di rumah si pelaku karena bapaknya korban, ayahnya baru meninggal 4 bulan yang lalu. Kemudian korban ini diajak dan dirawat oleh si pelaku. Sementara di satu sisi ibunya sudah meninggalkan mereka sejak si korban ini masih umur beberapa bulan. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai petani. Selain korban, pelaku juga mengurus 3 anaknya yang lain yang masih kecil. Di mata keluarga, pelaku merupakan sosok yang baik yang bahkan bersedia merawat korban yang tidak lagi memiliki orang tua. Tim Liputan Kompas TV. Kasus penganiayaan lain, Saudara, polisi menangkap 3 pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Kampung Kenangan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat penganiayaan, 2 korban tewas. Penganiayaan diduga terjadi akibat cekcok usai minum miras. 3 pelaku penganiayaan terhadap tetangganya sendiri di Kampung Kenangan, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin ditangkap personel Polsek Banjarmasin Utara, Satreskrim Banjarmasin dibantu Resmo Polda Kalimantan Selatan. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya dihadirkan dalam konferensi pers dan salah satu pelaku lainnya masih di bawah umur. Sebelum penganiayaan terjadi, para pelaku sempat minum minuman keras dan terlibat cekcok dengan seorang korban berinisial HR. Korban lalu memanggil rekannya dan kembali cekcok dengan para pelaku dan terjadi penganiayaan. Akibatnya 2 korban tewas sementara 3 korban lainnya yang diserang mengalami luka. Sejumlah barang bukti seperti tombak dan balok disita polisi. Itu memang datang beberapa korban ke sana, ya mungkin itu mau melerai atau seperti apa, ya karena kita masih mengumpulkan saksi, ya jadi datang ke situ cuman ya karena bapak dan anak ini ya sudah ada banyak pengaruh alkohol, ya jadi mungkin agak kalap, akhirnya menghunuskan tombak tersebut, ya akhirnya mengenai
para korban. Kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan para pelaku ditahan di Polsek Banjarmasin Utara. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih dari Kalimantan, Saudara, Polsek Balikpapan Timur menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan berujung maut yang disebabkan cekcok soal batas tanah. Keseluruhan proses rekonstruksi disaksikan oleh keluarga korban. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur pada 31 Agustus lalu. Tersangka memperagakan 11 adegan saat ia menganiaya hingga menyebabkan kematian korban. Kejadian bermula saat tersangka menegur saksi yang sedang mengukur tanah di samping rumahnya. Menurut tersangka, tanah itu masuk batas miliknya. Saksi kemudian menghubungi korban, pemilik tanah yang sedang diukur. Korban kemudian datang dan terlibat cekcok dengan tersangka. Tersulut emosi, tersangka mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menganiaya korban. Korban yang terluka parah kemudian dibawa ke rumah sakit. 2 minggu menjalani perawatan, korban akhirnya mengembuskan napas terakhir. Sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwasanya kita menyimpulkan untuk kegiatan rekonstruksi ini fakta yang ada, saksi dan keterangan dari bukti menunjukkan bahwa ada kesamaan dari hasil rekonstruksi, sehingga nantinya akan membuat terang-terangan perkara ini. Keseluruhan proses rekonstruksi disaksikan oleh keluarga korban. Keluarga tidak terima jika tersangka dikenakan pasal penganiayaan dan meminta pasal pembunuhan berencana. Menanggapi ini, polisi menunggu petunjuk dari kejaksaan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejumlah warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta harus mengais air bersih dari mata air di sungai kecil yang telah mengering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat musim kemarau. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Siang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Expose. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Salonpas Jet Spray, let's move.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Carborex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Carborex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Halo Wuling. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Bahkan untuk mendapatkan air, mereka harus mengais air bersih dari mata air di sungai kecil yang telah mengering. Warga di kawasan Pegunungan Menoreh, Desa Pendoworejo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sangat merasakan dampak dari musim kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Sejak 3 bulan terakhir, warga harus berburu air bersih di sejumlah mata air di sungai kecil yang mengering yang ada di desa mereka. Sumber air yang terbilang kecil membuat warga harus sabar mengantre dan bergiliran dengan warga lainnya. Sumber air dari mata air di sungai kecil yang mengering ini selalu menjadi harapan warga di saat musim kemarau tiba. Sebab, jika harus mencari air di sungai atau sumber mata air lain, mereka harus berjalan kaki ke lembah yang jaraknya sekitar 1 hingga 2 kilometer. Agar bisa dikonsumsi, air harus diendapkan selama 1 hari sebelum digunakan. Ya, nggak ada hujan. Udah berapa bulan? Ya, 3 bulanan lah. Kalau mencari air harus ke sini terus? Iya. Emang di sumber lain nggak ada, Bu? Jauh. Berapa kilo? Ya, 1 kilo. 1 kilo ada ya? 1 kilo. Harus jalan kaki juga ya? Jalan kaki, nggak bisa naik. Mau buat masak, hari-hari nanti kalau mau nyuci, mau apa, harus ke kali. Emang air hanya ada di sini? Iya. Ini semacam apa sih? Ini semacam tok kalau di sini. Mata air? Iya, mata air. Berada di kawasan perbukitan membuat warga di Pedukuhan Tilang ini selalu kesulitan air bersih di saat kemarau tiba. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan bantuan air bersih ataupun adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) agar kebutuhan air bagi warga di desa bisa terpenuhi. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, kemarau berkepanjangan pun memicu melonjaknya harga beras di Majene, Sulawesi Barat dan Citaro, Sulawesi Utara. Kemarau panjang membuat para petani gagal panen sehingga para pedagang kehabisan stok beras. Kenaikan harga beras terpantau di Pasar Sentra Majene, Sulawesi Barat. Harga beras terus mengalami lonjakan sejak sebulan terakhir.
Harga beras medium dari harga Rp10.800 naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara harga beras premium yang semula berkisar Rp12.200 naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Minimnya pasokan beras dari distributor di wilayah Polewali Mandar akibat kemarau panjang. Kenaikan harga yang tak terkendali ini pun dikeluhkan konsumen. Warga berharap pemerintah meningkatkan program stabilisasi harga pasar guna menekan harga beras. Dari harga 13.900. Tapi itu harga kapan, Pak? Itu sekitar tanggal 23. Kalau medium gimana, Pak? Sama, naik juga. Informasinya seperti apa sih, Pak? Kenapa bisa naik? Karena stok yang menipis toh. Stoknya bulog juga menipis. Bahan bakunya juga terbatas. Bukan hanya di Majene, kenaikan harga beras juga terjadi di Sitaro, Sulawesi Utara. Menurut pedagang beras, di Pasar Ampera, Ulu Siau, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Menurut pedagang, harga yang dijual saat ini masih mengikuti stok minggu sebelumnya. Sementara untuk minggu ini sudah mulai ada kenaikan lagi. Dipastikan minggu depan harga jual beras akan kembali naik. Kenaikan harga beras terjadi karena stok yang kurang akibat petani gagal panen dampak musim kemarau. Naik sekitar 20 ribu. Iya. Ini mulai sejak kapan, Bu? 1 minggu lalu. 1 minggu lalu. Mungkin dari ibu penjual tahu alasan kenapa ada kenaikan? Pengaruh kemarau. Kemarau, gagal panen, Kang. Iya, gagal panen. Kabupaten Kepulauan Sitaro bukanlah daerah penghasil beras. Jadi umumnya beras di Sitaro bergantung dari luar daerah yang dibawa dengan kapal laut. Jofri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. LPG 3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 bulan terakhir sulit ditemui. Warga yang membeli bahkan harus menggunakan KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan LPG 3 kg. Sejak pagi, warga terlihat mengantre di agen LPG 3 kg di Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar. Warga mengaku sudah sebulan terakhir LPG 3 kg sulit dicari. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp30.000 per tabung. Agar warga tidak berebut LPG, pihak agen mensyaratkan pembeli menyertakan 1 KTP untuk membeli 1 tabung LPG dengan harga Rp18.500. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan ini karena LPG jadi salah satu kebutuhan mendasar warga. Susah betul. Susah susah sampai di warung kecil itu saja bisa sampai dijual itu 25 sampai 30. Bahkan ada seandainya itu sampai 50. 50 di. Ini sudah sejak kapan kita merasakan ini kelangkaan gas ini susah kita dapat? Kurang lebih 1 bulan ini. 1 bulan di. Memang ini pakai KTP juga? Iya, sudah yang belum terdata harus fotokopi KK dengan fotokopi KTP. Oh itu jadi itu jatahnya 1 orang berapa Ji? 1 orang 1. 1 aja dengan harga berapa itu Ji? 18.500. 18.500. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kabut asap tebal dan udara yang tidak sehat membuat kegiatan belajar mengajar di semua jenjang pendidikan berlangsung secara daring. 2 pekan sekolah secara online, para siswa menghadapi sejumlah tantangan dan rindu bertemu teman-teman. Sudah 2 pekan, siswa TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Jambi menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring. Sejumlah tantangan dihadapi para siswa selama belajar di rumah, mulai dari susah berkonsentrasi hingga jaringan internet di rumah yang lambat. Para siswa juga rindu bertemu dan belajar bersama teman-teman. Pemerintah Kota Jambi sudah 2 kali mengeluarkan edaran perpanjangan pembelajaran online. Ini dilakukan lantaran kondisi udara di Kota Jambi yang tidak sehat karena adanya kabut asap tebal. Udara yang tidak sehat dinilai berisiko mengganggu kesehatan, terutama siswa TK dan SD. Kegiatan belajar mengajar tatap muka akan kembali dilakukan jika kualitas udara membaik. Kalau mana lebih bagus, belajar daring atau tatap muka, datang ke sekolah? Tatap muka. Pemkot Jambi melalui gugus tugas kesiapsiagaan kewaspadaan kabut asap sudah menyiapkan opsi untuk mengatur ini. Oleh karenanya, ketika terjadi fluktuasi kondisi asap yang meningkat, maka opsi ini harus kita lakukan, memperlakukan PJJ.
Itu sebetulnya. Nah, pertimbangannya karena memang indeks pencemaran udara melalui AQMS PM2,5 kita masih dalam kategori tidak sehat. Hari ini saja pukul 7 tadi PM2,5 itu di angka 173. Jadi sangat tidak sehat untuk anak-anak. Pemerintah kota mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menutup ventilasi agar asap tidak masuk ke dalam rumah. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah mendulang cuan dari olahan buah kelapa muda yang dibuat menjadi degan jeli minuman segar. Kisahnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Siang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Expose. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Ini Minggu ya.
dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, kereta cepat Jakarta-Bandung resmi dioperasikan setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini dinamai WUS, singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat yang dibaca WUS dengan ejaan WUS. Nah, tahukah Anda apa arti kata WUS dengan ejaan WUS? Berikut penjelasannya dalam Selasa Bahasa. Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) resmi dioperasikan setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Stasiun Halim, Jakarta pada 2 Oktober 2023. Kereta api cepat WUS mampu melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Hal ini menandai adanya modernisasi transportasi massal di Indonesia agar menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut dinamai WUS, yang merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat, namun dibaca WUS dengan ejaan WUS. Nah, kira-kira warga tahu nggak ya apa arti kata WUS? WUS, nggak tahu. Apa arti kata WUS? WUS itu wanita usia subur, tapi saya lupa tuh umurnya dari berapa sampai berapa. WUS. 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 Suruh keluar? Suruh pergi. WUS. Angin kencang. Nomor 3, apa arti kata WUS? Nggak tahu. Ternyata masih ada ya warga yang belum tahu apa arti kata WUS. Kalau begitu, yuk kita dengar penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata WUS ini merupakan tiruan bunyi kecepatan lari atau kencangnya berkaitan dengan mobil atau yang lain. Inilah yang membuat kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru diresmikan itu diberi nama WUS. Namun penulisan namanya memang bukan WUS, melainkan WHOOSH, yang merupakan kependekan dari waktu hemat, operasional optimal, dan sistem hebat. Meski demikian, pelafalannya tetap WUS, yang menurut KBBI berkaitan dengan kecepatan. Nah, sekarang sudah tahu kan, WUS dengan ejaan WUS artinya tiruan bunyi kecepatan lari atau kencangnya berkaitan dengan mobil atau yang lainnya. Sekarang perbenaran kata kita bertambah dengan mengetahui arti kata WUS dalam bahasa Indonesia. Agar terus lestari, mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, cuaca panas di musim kemarau sepertinya dimanfaatkan oleh seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah yang mendulang cuan dari olahan buah kelapa muda yang dibuat menjadi degan jelly minuman segar. Setiap hari, degan jelly laku terjual sekitar 50 buah dan saat akhir pekan, pesanan meningkat menjadi 100 buah lebih. 50 buah. Dan saat akhir pekan, produksi degan jelly-nya bisa meningkat hingga 100 buah lebih. Bahkan omset usaha rumah degan jelly mampu menghasilkan sekitar 10 juta rupiah per bulan. Produksi minim setiap harinya kita pasti itu 25, mulai 25. Untuk produksi pertama di pagi hari, nanti biasanya siang ada orderan masuk lagi, kita nambah produksi lagi. Ya kurang lebih bisa hampir 50 lah dalam satu hari sekarang. Kalau weekend kita lebih dari 100 untuk produksinya. Dari mulai hari Kamis ya, kami udah produksi banyak gitu, minim 100. Masa pasarnya jelas kita nyuplai di beberapa resto yang ada di Boyolali. Terus
rekan-rekan teman-teman yang biasa sering kesini itu mereka sering order bisa lewat GoFood, atau kadang-kadang mereka nggak pakai GoFood, mereka WA, kita kirim pakai jasa Deli Boy. Salah seorang konsumen mengatakan degan jelly sangat cocok dinikmati saat musim kemarau seperti saat ini. Selain segar, rasanya bisa melepaskan dahaga. Enak banget, seger. Karena ini kan kuahnya jelly itu kan juga dari degan ya, jadi rasanya degan banget gitu. Terus selain itu kan ada topping-topping buahnya, ada kiwi, ada mangga, sama juga ada anggur. Jadi rasanya itu tambah seger aja gitu, apalagi pas cuaca panas kayak gini, makan degan, jelly degan ini, terus dengan topping buah itu tambah seger aja sih mas, cocok buat udara seperti ini. Untuk menikmati degan jelly, Anda bisa merogoh kocek mulai dari Rp18.000 per buah untuk yang varian rasa original dan Rp25.000 untuk satu buah degan jelly yang dilengkapi taburan aneka buah premium. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kalau tadi minumannya, sekarang makanannya. Bagi Anda pecinta soto, sepertinya boleh mencoba soto yang satu ini. Disajikan di mangkuk bambu, soto ini kerap disebut soto bumbung. Nah, lokasinya ada di Klaten, Jawa Tengah. Kira-kira seperti apa nikmatnya? Berikut liputannya. Jika Anda berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mampir ke warung soto Mbok Rene. Warung makan yang dikelola pasangan suami istri Jailani Roni Asih ini menyajikan soto dengan mangkuk bambu sehingga dinamakan warung soto bumbung Mbok Rene. Di tangan Jailani, potongan bambu jenis petung ini dibuat mangkuk sedemikian rupa. Dalam mangkuk bumbung ada racikan soto pada umumnya seperti nasi, irisan kol, toge, bihun, seledri, dan bawang merah goreng. Racikan nasi soto ini lalu diguyur kuah panas. Perpaduan aroma bambu dan kuah rempah semakin menggugah rasa lapar. Dinikmati dengan tempe goreng, telur puyuh membuat soto bumbung semakin menggoda pencinta kuliner. Menikmati soto bumbung. Menariknya di mana itu? Menariknya tempatnya yang unik, rasanya yang mantap. Iya. Dibandingkan dengan mangkok biasa, rasanya gimana? Karena saya sering kesini. Oh iya. Panasnya gimana? Sudah bagus. Awet, lebih awet. Ya. Pemilik warung soto bumbung ini mengaku karena penyajian soto yang unik yakni dengan bambu, ia mampu menghabiskan 50-75 porsi per hari. Ide awalnya dari melihat YouTube, Bu. Terus ini bikin usaha soto bumbung biar tertarik para pelanggan, para pembeli dengan nama soto bumbung. Biar unik gitu ya, Bu? Iya, tempatnya biar unik, beda dengan yang lain. Ciri khasnya apa, Bu, dari dengan bumbung? Ciri khasnya tempat pakai bumbung itu kuahnya awet panas, dan kalau dipegang mangkoknya itu tidak panas, jadi aman buat anak-anak. Soto bumbung ini bisa dinikmati setiap hari mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Untuk harga, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp5.000 per porsi. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Usai jeda kami kembali dengan informasi mancanegara. Di antaranya sebuah perusahaan rintisan atau startup di Uganda memanfaatkan serat pelepah pisang sebagai bahan pembuat kerajinan tangan yang ramah lingkungan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral.
Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray. Let's move. X-Force. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray. Let's move. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Terima kasih Anda masih di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah perusahaan rintisan atau startup di Uganda memanfaatkan serat pelepah pisang sebagai bahan pembuat kerajinan tangan, mulai dari menjadi rambut palsu hingga permadani ramah lingkungan. Uganda adalah negara dengan konsumsi pisang tertinggi di dunia dan penghasil pisang terbesar di Afrika. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan berita soal motor seorang pegawai salah satu restoran di Palembang, Sumatera Selatan, raib dibawa kabur pencuri. Pelaku merusak kunci saat sepeda motor diparkir di depan restoran. Tetaplah bersama kami.
Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential, Smart with Heart. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, kebakaran melanda sebuah rumah makan dan bengkel di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas pada kompor di rumah makan hingga menimbulkan kobaran api. Api kemudian merambat ke bengkel yang ada di sebelah rumah makan dan makin membesar. 1 orang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Damkar Sudin Jakarta Timur menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Nah, tadi untuk keterangan saksi mata, untuk yang terbakar berawal dari lampu. Saat karyawan sedang menyalakan kompor, tiba-tiba terjadi letupan di kompor tersebut sehingga ada suatu penyalaan dan membakar sekitar daripada lampu itu dan menyambar bengkel motornya. Ada korban nggak bang? Untuk korban 1 orang, karyawan dari lampu itu sendiri saat yang menyalakan kompor itu hanya
panas saja ya, luka memar aja di bagian depan dan langsung dia lari. Sekarang sedang diamankan di. Sorotan lain, motor seorang pegawai salah satu restoran di Palembang, Sumatera Selatan, raib dibawa kabur pencuri. Pelaku merusak kunci saat sepeda motor diparkir di depan restoran. Aksi pencurian sepeda motor di salah satu restoran di Jalan Veteran, Kecamatan Ilir Timur, Palembang ini terekam kamera pemantau. Salah satu pelaku yang tengah dibonceng pelaku lain turun dari motor menuju halaman parkir restoran tempat motor korban terparkir. Dalam hitungan detik, pelaku mampu membawa kabur motor korban dengan sebelumnya merusak kunci motor. Korban baru mengetahui motornya dicuri saat hendak mengambil bekal makanan yang disimpan di bagasi motor. Korban pun langsung membuat laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang. Kejadian sini Pak Datangan saya pergi begawe itu telat. Kalinya nak buru-buru parkir aja tak sempat lagi sampai ke ujungnya. Kalian nak cepat absen tadi. Masuk ke toko, absen, beres-beres bentar. Mau sarapan ngambil makanan di box. Motor tidak ada lagi. Gitu. Kunci motor emang di dalam. Kunci motor dikunci kalau sudah. Ada kunci tambahan? Ada dulu kok kunci kalau ada disediakan. Kami tutup Sapa Indonesia siang hari ini. Jangan lupa saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Darurat sampah di Yogyakarta belum berakhir akibat pembatasan tempat pembuangan akhir piungan sampah menggunung di banyak tempat di Yogyakarta, termasuk di Depo Kota Baru. Warga merasa terganggu dengan kondisi yang terjadi sejak Juli lalu ini. Sejatinya depo pembuangan sampah sementara ini hanya berkapasitas maksimal 15 ton. Namun sampah yang menumpuk sudah lebih dari 60 ton. Aroma tak sedap tak hanya mengganggu kenyamanan warga, juga mengurangi omset pedagang makanan di sekitar kawasan tersebut. Demikian Kompas Update, saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Kompas TV, Rumah Pemilu. Yang harus diselidiki
Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Saat ini 12 cm tersebut sudah diamankan di Baintel Kapolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kapolri. Ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Pak Menteri akhirnya kembali pulang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali ke tanah air Rabu malam 4 Oktober 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan pada tanggal 28 September 2023 pukul 16.00 WIB hingga tanggal 29 September 2023 pukul 24:11. Sebelumnya, penggeledahan juga dilakukan di kantor Kementerian Pertanian. Ahmad Syahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, membantah Syahrul menghilang setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Publik seolah-olah yang disampaikan oleh Wamentan hilang lah, itu nggak benar. Bahwa kan kita nih kadang handphone suka ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah itulah yang menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali, kambuh prostatnya. Nah mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan prostatnya dia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Mentan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tertanggal 26 September 2023 seperti tercantum dalam surat yang sempat beredar. Surat pemberitahuan tersangka tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 29 September 2023. Pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK ada pasal 44, kemudian KUHP juga dipakai dalam hukum acaranya begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan. Dugaan kasus korupsi yang menimpa Syahrul Yassin Limpo terkait dengan 3 tuduhan. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan pemerasan, dugaan gratifikasi, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, menurut kami antara pemerasan, gratifikasi itu 11-12 Mbak. Orang melakukan pemerasan supaya tidak peras bergratifikasi yang menyangkut kaitan jabatannya. Begitu terkumpulnya dana terhadap pemerasan gratifikasi supaya tidak terlihat diadakan suatu pencucian uang. Ini merupakan satu kerangkaian. Oleh karena itu dalam seperti ini idealnya memang satu pasal nanti yaitu dakwaan kumulatif. KPK telah mengantongi beberapa nama lain yang terlibat dalam kasus ini. KPK melanjutkan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan. Tak hanya rumah dinas Sang Mentan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, rumah pribadi Syahrul di Makassar pun turut digeledah. Hasil penggeledahan KPK mengejutkan banyak pihak. Terdapat uang 30 miliar rupiah, sejumlah dokumen, dan 12 pucuk senjata dari berbagai jenis. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menduga uang tersebut terkait dalam praktik korupsi yang dilakukan. Tetapi memang dari awal yang mengemuka adalah adanya dugaan permintaan setoran dari berbagai level jabatan dari bawah hingga atas di internal Kementerian Pertanian, apalagi jika mereka mau melakukan promosi jabatan untuk menduduki pos-pos jabatan yang strategis. Ternyata diduga
kuat ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana dengan 12 pucuk senjata yang juga ditemukan di rumah dinas Mentan kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan? Betul ada SNP, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Polda Metro Jaya memberi konfirmasi bahwa senjata api dari berbagai jenis tersebut memang dititipkan KPK kepada Polda Metro Jaya. Posisi terkini, senjata tersebut dalam penyelidikan